Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtado dari kelas 2B dari PAI dan Fakultas FTIK. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mukarram Dr. Samsul Kurniawan STHI MSI dan Ibu Nur Hasanah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Awal lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam Islam diikuti dengan berkembangnya Islam itu sendiri. Kurang lebih dari 25 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atau 632 Masehi, umat Islam pada masa itu berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab dari selatan hingga utara. Perluasan dakwah yang disebut dengan terbukanya negeri berlangsung sangat cepat dan tak terbendung seperti badai. Kerajaan demi kerajaan ditaklukkan, maka dalam waktu kurang lebih dari 1 abad, pada tahun 750 Masehi, wilayah kekuasaan Islam meliputi hampir seluruh kerajaan Alexander atau Iskandar Zulkarnain di Asia dan Afrika Utara, termasuk Mesopotamia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Iran, dan semenanjung Arabia, Spanyol dan Portugal dan India. Terbentangnya sayap dakwah Islam pada masa itu dengan sendiri melahirkan proses komunikasi dan yang berlangsung secara interaktif. Tidak lain adalah gerakan Islamisasi. Unsur dan nilai masyarakat setempat terlebih dahulu diperhatikan, diayak dan disaring sebelum diserap. Hal positif yang sesuai dengan Islam dipertahankan dan hal-hal yang luar biasa ditolak dan ditinggalkan. Dalam interaksi itu, umat Islam didorong untuk mempelajari dari karya ilmiah dari Yunani dan Suriah ke dalam bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Suriah, para penegaknya adalah para ulama dan pendeta yang juga dipercaya sebagai pegawai pemerintahan. Akselerasi yang terjadi setelah 750 Masehi ketika dinasihati Abbasiyah didirikan di Baghdad. Khalifah Al-Am tahun 1833 Masehi mendirikan pusat pembelajaran dan perpustakaan bernama Al-Bait Al-Hikmah. Menjelang akhir abad ke-8 Masehi, hampir seluruh korpus ilmiah Yunani telah berhasil diterjemahkan, meliputi disiplin ilmu mulai dari kedokteran, matematika, astronomi, fisika hingga filsafat, astrologi dan alkimia. Orang-orang seperti Abu Al-Khazi, Zabir bin Hayyan, Al-Khawamizi, dan Ibnu Sina, dan banyak nama besar-besar lain yang muncul. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang geografi tokoh-tokoh yang terkait dalam Islam dan sains. Al-Khamizi Nur Hidayah menulis dalam buku-bukunya Al-Gabriel
Khoms. Nama lengkap Al-Khawarizi adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizi. Al-Khawarizi diambil dari nama tempat kelahiran, yaitu Khawarizi, sebuah kota kecil di Yunani pada tahun 1094 Hijriah atau 780 Masehi. Al-Khawarizi mempresentasikan ide dan pemikiran di bidang matematika yang masih digunakan hingga saat ini. Salah satunya adalah teori Al-Jabar yang mendapatkan gerakan Bapak Al-Jabar. Ia menyusun karya dalam sebuah kitab yang berjudul Hisab Al-Jabar wal Mukabalah. Kitab lengkap perhitungan dan dengan penyempurnaan dan penyeimbangan. Kata Al-Jabar artinya penyelesaian dan Al-Mukabalah artinya keseimbangan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan perkataan yang salah, mohon maaf, karena setiap manusia itu adalah tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.